Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farija'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taqwa itulah kalimat yang paling indah, yang luar biasa, yang menjadi motivasi bergeraknya para pendakwah, bergeraknya para ekonom muslim. Lalu apa itu takwa? Takwa itu adalah mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sirron, baik dalam kondisi rahasia, wa alaniyah maupun dalam kondisi beramai-ramai atau dalam kondisi kita nampak. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli razilah. Takwa itu yang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada kita. Tidak akan pernah sempurna, melainkan kita melakukan tahap demi tahap dalam kehidupan kita menuju takwa yang sempurna. Pertama adalah kita bersihkan diri kita dari angkulir rozilah, sifat-sifat yang tercela. Jangan lagi ada sikap sombong dalam diri kita. Jangan lagi ada iri hati. Jangan lagi ada dendam. Jangan ada lagi caci maki dan buli-buli dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita melakukan at-tahalli bikulli fadilatin. Setelah kita kosongkan diri kita ini dari sifat-sifat tercela, lalu kita hiasi diri kita ini dengan sifat-sifat kemuliaan. Kita bersikap jujur terhadap sesama. Kita bersikap baik, senyum, karena senyum adalah sedekah. Lalu at-taqwa itu oleh para ulama mengatakan pahiyat thoriqu. Takwa itu laksana jalan. Man salaka biha, barang siapa yang berjalan di atas jalan takwa itu, maka dia najah, maka dia akan selamat. Dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahiyal urwatul wusqa, di lain sisi para ulama juga mengatakan bahwa takwa itu adalah al urwatul wusqa, tali yang kuat. Man istamsaka biha, barang siapa yang berpegang teguh terhadap tali ini, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asbabuha katsiratun, sebab-sebab takwa itu banyak. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah yang menyebabkan takwa itu muncul dan ada dalam diri kita adalah bahwa ayulahidhu annahu abdun zalilun. Ada kesadaran dalam diri kita bahwasannya dia adalah seorang abdun zalilun, seorang hamba yang lemah. Wa anna rabbahu qawiyyun aziz, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha kuat dan lagi maha perkasa. Bahwa ubun-ubun kita ini, nasib baik dan tidak baik kita ini, berada biyadihi ta'ala, dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua yang menyebabkan takwa itu ada dalam diri kita adalah ayatadzakkara ihsanallah ilaihi fi jami'i ahwalih. Dia selalu ingat, sadar diri bahwa semua nikmat yang dia miliki, yang nampak maupun tidak nampak, semuanya itu karena ihsan atau kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa yang menyebabkan takwa itu tumbuh subur dalam diri kita adalah bahwa dia ayatadzakkara, bahwa dia selalu ingat bahwa fi amamihi wa khalfihi, di depannya itu ayatadzakkara al-maut, banyak ingat kepada kematian, bahwa tidak ada di depannya itu melainkan ada surga, di belakangnya itu ada neraka. Maka ketika dia menyadari ini, maka semua spirit motivasi dalam kehidupannya tidak ada lain hanya takwa. Karena tidak ada pilihan lain, di depan surga, di belakang neraka. Lalu apa hasil yang didapatkan oleh orang yang bertakwa kepada Allah? Wa amma samratuha, adapun buahnya adalah fasa'adatud darain, bahagia dunia, bahagia akhirat. Oleh karena itu, jika kita menghendaki atau menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka salah satu solusinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, takwa sebagai motivasi dan spirit bergerak kita untuk dakwah, untuk pendidikan, untuk sosial, untuk kejayaan Islam di masa depan. Akhirnya, jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.